Rahmah dari SMP Al-Hikam, calon guru penggerak angkatan 7. Jadi kegiatan kali ini adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 2.3 tentang supervisi akademik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada fasilitator saya, Bapak Mulyanto MPD, dan Ibu Nurlaili SH SPD sebagai pengajar praktik. Untuk kegiatan kali ini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Masita Diayu Putri. Biasanya anak-anak di sini memanggil saya Bu Sita. Di sini saya sebagai guru mapel IPA kelas 7. Baik, pada tahapan supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini yang akan saya lakukan adalah pra observasi. Assalamualaikum Bu Sita. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kita dalam keadaan baik dan sehat ya Bu Sita. Jadi seperti rencana ya Bu Sita ya, kalau saya nantinya akan melakukan supervisi akademik terhadap pembelajaran yang Bu Sita akan lakukan. Nah, kegiatan ini terdiri dari 3 tahap terlebih dahulu Bu Sita. Jadi yang pertama adalah pra observasi, yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, kegiatan yang sekarang ini yang kita lakukan ini adalah pra observasi. Nah, tujuannya adalah untuk agar saya mengetahui seberapa siap atau kesiapan dari Bu Sita tentang observasi yang akan nantinya dilakukan oleh Ibu. Baik, saya mau tanya Bu, nantinya pada pembelajaran yang akan diobservasi tersebut, KD-nya tentang apa ya Bu? Yang pertama tuh siswa menganalisis perubahan iklim dan bagaimana dampaknya terhadap ekosistem. Terus yang kedua untuk apa ya Bu ya, menanggulangi, bagaimana siswa itu menanggulangi perubahan iklim. Baik, jadi KD-nya yaitu menganalisis dampak dari iklim dan menanggulangi bagaimana dari dampak tersebut ya. Ya. KD-nya tersebut, kemudian fokus materinya pada pemanasan global. Jadi fokus materinya pada materi pemanasan global. Baik. Tujuan pembelajaran dari materi yang Ibu ambil ini apa ya? Itu Bu, siswa itu dapat menjelaskan apa saja penyebab dan dampak dari pemanasan global. Terus yang kedua, siswa itu memberikan cara atau memikirkan bagaimana cara untuk menanggulangi pemanasan global. Untuk metode pembelajarannya nanti Ibu Sita seperti apa ya metodenya? Metodenya nanti pas waktu di kelas kita akan melakukan diskusi. Sebelumnya saya mau menampilkan atau memberikan video terhadap siswa. Jadi siswa nanti akan mengamati dan menganalisis apa saja sih penyebab dari pemanasan global. Setelah itu siswa akan diberi tugas oleh saya Bu. Tugasnya itu berupa kayak suatu karya, bolehlah bebas, misalnya kayak buat poster, buat mind mapping, peta konsep, terus sesuai kreasi siswa lah Bu. Nanti setelah melakukan diskusi kelompok itu, siswa akan mempresentasikan bagaimana cara menanggulangi pemanasan global berdasarkan video yang ditampilkan oleh saya. Jadi bisa dilihat dari proses pembelajarannya siswa itu memahami tidak dampaknya, bagaimana cara menanggulanginya yang tepat terhadap pemanasan global itu seperti apa. Baik, jadi kalau saya tangkap tadi metode yang akan Ibu Sita lakukan adalah metode diskusi dan metode presentasi ya Bu. Jadi nanti anak-anak diajak untuk berkelompok dan berdiskusi tentang materi yang sedang dipelajari. Kemudian setelah itu dari hasil kelompok anak-anak mempresentasikan hasilnya, bisa berupa apa saja tadi, bisa peta konsep, terus bisa poster, mind mapping. Nah itu sesuai kreasi siswanya ya. Soalnya kan semakin siswa itu berkreasi kan kita makin tahu apa aja yang dalam pikirannya
dituangkan dalam karya. Dan juga itu melatih kemampuan siswa juga, Bu. Iya. Karena siswa lebih apa ya, semangat biasanya kalau suatu karya itu, Bu. Ya, berarti nanti hasil karyanya bebas ya anak-anak. Ya, bebas. Anak-anak bisa menentukan apakah itu dalam bentuk poster, dalam Iya. bentuk mind mapping gitu ya, Bu. Yang penting anak-anak itu menyajikan karyanya dalam bentuk yang sangat menarik ya, Iya. sesuai dengan minatnya ya, Bu. Dan nantinya pas saat presentasi bisa bertukar pikiran. Kan pastinya ketika presentasi ada yang diskusi sama kelompok lain. Misalnya kan ada tanya jawab tuh bisa mencari solusi bersama-sama. Baik, jadi nanti ketika presentasi kelompok lain bisa menanggapi ya Bu ya, dan tujuannya untuk mencari solusi bersama. Siapa tahu dari kelompok lain punya pendapatnya ya Bu. Alasannya mengapa Ibu memilih metode seperti itu ya? Karena ya, mengapa Ibu memilih metode diskusi, kemudian nanti anak-anak presentasi hasil karya itu alasannya apa? Karena kalau ini kan tentang permasalahan lingkungan ya Bu, sama seperti materi sebelumnya kita pernah bahas tentang lingkungan. Nah ini memang berbicara tentang lingkungan, kita tidak terlepas dari lingkungan Bu, apalagi di lingkungan sekolah. Nah kalau kita memberikan suatu pembelajaran dengan langsung praktek dengan apa ya Bu, langsung ke realnya dunia nyata, pasti kan mereka akan lebih mengenal di kehidupan sehari-hari mereka itu mereka ada apa saja yang mereka itu harus perhatikan seperti lingkungan itu. Jadi dengan metode diskusi ini kita bisa mencari solusi bersama dari permasalahan yang ada seperti itu. Kalau saya tangkap dari penjelasannya Ibu, alasan mengapa memakai metode diskusi salah satunya karena lebih berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau begitu menurut Ibu model pembelajaran apa yang cocok untuk pembelajaran nantinya ini? PBL. Oh, PBL ya. PBL itu apa ya, Bu? Kita ketahui PBL itu kan pembelajaran berbasis masalah. Nah, nantinya ketika pembelajaran itu saya akan memberikan atau menampilkan apa Bu, video yang berhubungan dengan masalah lingkungan yang tentunya pemanasan global. Nah, nanti kan siswa itu akan diajak menganalisis, mengamati apa ya Bu ya, permasalahan lingkungan seperti pemanasan global tersebut. Nah, saya tahu siswa itu penyebabnya seperti apa, dampaknya juga seperti apa. Nah, setelah itu siswa akan diberikan LKPD. Nah, lembar nanti akan ada pertanyaan. Jadi kita bisa mengolah apa ya Bu ya, pemikiran siswa terhadap permasalahan tersebut. Jadi kan kita akan mengetahui kemampuan siswa dalam apa ya Bu, menjawab permasalahan yang ada tersebut. Setelah itu nanti akan diberikan apa ya, tugas juga untuk membuat karya tadi. Menurut saya itu bisa berupa bolehlah lembaran atau poster atau apa saja yang menurut siswa itu solusinya yang terbaik. Nah, nanti bisa tukar pikiran ketika presentasi nanti. Baik, jadi Ibu memilih model pembelajaran PBL karena tadi ya ada permasalahan yang dekat sama kita ya, sama kehidupan kita. Jadi nanti kegiatan di awal Ibu akan memberikan video yang tentang permasalahan terkait dengan pemanasan global ya Bu ya. Ya diharapkan anak-anak menjadi terpacu ya untuk menganalisis apa yang menjadi penyebab ya, terus bagaimana cara menanggulangi pemanasan global tersebut. Baik, untuk persiapannya Ibu Sita sampai mana sekarang untuk persiapannya? Masih dalam tahap proses itu perangkat pembelajarannya sudah saya siapkan mulai dari RPP, terus LKPD, terus video-video pembelajaran yang nantinya akan diberikan kepada siswa. Nah juga apa ya, alat juga sih sebenarnya nanti alat dan bahan yang nantinya dibutuhkan oleh siswa. Baik, jadi persiapannya semoga gitu ya Bu ya segera selesai rampung, jadi nanti di tahap observasi bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Kemudian untuk materi tentang pemanasan global ini Bu, ada tidak ya materi yang Ibu rasa sulit untuk disampaikan kepada siswa? Ya pastinya kalau kesulitan ada lah Bu, apalagi ini siswa kelas 7. Nah kesulitannya saya rasa itu pada efek rumah kaca. Karena kita ketahui kan masih kelas 7 ini ya Bu ya. Anak-anak tuh pasti akan pemikiran itu konkret. Jadi harus benar-benar dilihat langsung. Jadi
mereka belum bisa berpikir lebih kritis lagi, berpikir lebih luas lagi apa itu efek rumah kaca. Apalagi gas-gas apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Nah, apalagi kita belum bisa membedakan mana itu bu oksigen, terus mana karbon dioksida yang dapat menyebabkan mana sih yang terjadinya efek rumah kaca. Jadi sering ketukar gitu Bu. Jadi menurut penjelasan dari Bu Sita, kesulitan yang dihadapi karena anak-anak yang pada tahap kelas 7 ini dirasa belum bisa berpikir secara lebih abstrak gitu ya Bu ya, atau pada tahap kelas 7 ini masih konkret. Jadi benar-benar harus ada yang dilihat, yang diamati ya Bu ya. Terutama pada tadi yang seperti Ibu Sita bilang pada gas rumah kaca. Jadi anak-anak itu masih kesulitan ya membedakan mana gas-gas yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Terlebih lambangnya tuh Bu. Iya. Ya sering Iya. itu. Pada materi sebelumnya kan masih ada yang tanya Bu, apa Bu bedanya Bu CO? Bilangnya CO. Padahal kan itu kan singkatan dari karbon monoksida kan Bu ya. CO2 gitu. Berarti kesulitannya lebih ke lambang-lambang ya Bu ya. Jadi solusinya gimana Bu? Biar anak-anak itu tidak kesulitan lagi, tidak bingung membedakan gas ini termasuk penyebab rumah kaca apa tidak. Ya tentunya saya pasti akan itu Bu ya, memberikan penjelasan yang lebih detail. Misalnya nanti siswa itu akan menuliskan lambang-lambang dari apa ya Bu ya, yang dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca, gas-gas apa saja yang dapat mengakibatkan efek rumah kaca. Baik. Kalau tadi kan kesulitan tentang materi yang dianggap sulit untuk dipahami oleh siswa. Kemudian kalau kendala atau kesulitan tentang nanti Bu, kegiatan pembelajarannya. Pastinya alat dan bahannya itu Bu. Karena kita kan sudah tahu dan sekolahnya kita yang berbasis pondok, otomatis anak-anak itu tidak bisa bebas membeli bahan dan alat yang kita butuhkan. Mungkin itu yang menurut saya kesulitan itu. Jadi ya kalau alat bahannya itu terbatas kan kreasi yang mereka akan berikan itu terbatas jadinya. Yang dibutuhkan alat dan bahan seperti apa ya Bu ya untuk pembelajarannya ini? Seperti karton, terus cat air, pewarna lah Bu. Kan kadang kan mereka ingin berkreasi menggunakan warna apa gitu. Bisa saja kan cat air, pensil gambar atau krayon. Nah itu terbatas. Alat dan bahan yang akan digunakan untuk hasil karyanya anak-anak. Untuk mengatasi agar anak-anak itu alat dan bahannya siap saat pembelajaran bagaimana Ibu? Mungkin nantinya jauh-jauh hari saya akan menyiapkan alat bahan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Mungkin di list dulu anak-anak itu yang butuhkan apa. Karena kan tiap anak-anak beda Bu butuh alat dan bahannya itu. Karena kreasi mereka juga berbeda. Kalau misalnya saya batasi misalnya pakai cat air semua, otomatis kan wawasan mereka juga mewarnai itu kan juga kurang. Jadi saya bebaskan dulu, nanti list apa saja alat dan bahan mungkin saya yang akan menyediakannya. Jadi dibebaskan ya anak-anak nanti mau mewarnai pakai cat air, apa krayon, apa spidol, di list. Dari hasil pembicaraan kita pada tahap pra-observasi ini, Ibu Sita, apa hal baik yang Ibu Sita ambil? Tentunya saya jadi lebih bisa menyiapkan apa ya pembelajaran yang nantinya yang akan diberikan kepada siswa. Jadi saya mendapatkan ya ilmu, jadi lebih siap lagi. Jadi ketika saat pembelajaran semuanya berjalan dengan lancar. Baik, jadi alhamdulillah kalau dari percakapan kita ini Bu Sita merasa ada hal baik, yaitu jadi Bu Sita nantinya saat akan melakukan pembelajaran sudah siap nih apa-apa yang harus disiapkan gitu ya. Betul. Juga dari supervisi akademik ini saya berharap saya dapat membantu Bu Sita dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan Bu Sita dalam hal mengajar di dalam kelas dan mengatasi anak-anak, mengelola keadaan kelas gitu ya Bu ya. Jadi nanti kita sharing ya, berbagi lagi apa yang menjadi kendala pada kegiatan-kegiatan setelah pembelajaran berlangsung. Baik. Saya kira cukup ya Bu ya. Nanti kita bisa berdiskusi lagi. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat.
Terima kasih banyak waktunya kepada Bu Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.